Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat dan masih bersama saya Khairul Fahmi dan kita masih membahas tentang yang namanya cacar air atau varicella zoster. Nah, untuk Anda pemirsa yang mau telepon boleh silakan kita tunggu di kesempatan kali ini di line teleponnya TVRI Bengkulu Dokter Kita TVRI Bengkulu ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan ngobrol lagi bersama Dokter Sony Kurniawan ya. Nah, untuk sembuhnya dok, untuk sembuhnya dari cacar airnya sendiri itu berapa lama sih? Ya. Apakah 2 minggu, 3 minggu atau bisa diprediksi nggak sih kira-kira? Oke, kira-kira kalau misalnya buat hilang total lesinya tergantung ya. Kalau hilang lesi yang koreng-korengnya itu tergantung keparahannya. Tapi kalau misalnya hilang gejala prodromal itu biasanya 14 hari, 2 minggu itu udah hilang. Tapi biasanya bakal masih menyisakan ruam-ruam aja. Ya, ruam-ruam merah itu masih ada. Tapi kalau gejala kayak dia lemes itu nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi. Jadi tinggal bekas-bekas ya. Karena untuk bekasnya itu bakalan seumur hidup atau hilang dengan sendiri? Ya, dia bakal hilang yang pertama ya. Tapi kalau misalnya itu yang saya bilang tadi, kalau memang terlalu banyak yang pecah dan jadi koreng, pengobatannya bakal ditambah karena takutnya ada infeksi sekunder dari bakteri gitu. Karena kan di kulit kita kan banyak nih bakterinya. Itu yang ditakutkan. Oh gitu, baik. Nah, untuk pengobatan salep nih mungkin ya. Kalau salepnya sendiri itu, salep itu memang ada salep khususnya atau gimana sih? Nah, kalau salep khusus yang pertama biasanya kita sebagai dokter itu memberikan salep antivirus ya. Salep antivirusnya itu ketika kita masih melihat jelas memang ada bentukan vesikel tadi yang seperti tetesan embun atau teardrops kita sebutnya, ini bisa kita kasih. Tetapi kalau misalnya dia udah jadi koreng, kita bakal kasih tambahan salep. Jadi double gitu. Kita jelasin ke pasiennya, ini dikasihnya ke yang bintil-bintil isi air, ini yang dikasihnya ke beda-beda ya salepnya ya kan, jangan hanya disamain ya, itu nggak boleh. Tapi sih biasanya pasien tuh lebih gimana ya, lebih malunya tuh kan misalnya di daerah leher sama wajah sih yang kelihatan ya. Tapi kalau di badan biasanya dia pakai bedak Olesio aja sih. Kadang jarang, susah juga kan dia nyalepin daerah punggung sendiri gitu kan. Iya, biasanya gitu. Nah, untuk penularannya, gitu berbicara mengenai penularan dari cacar air sendiri. Nah, kalau tadi nggak ada yang namanya kalau sedarah itu bakalan tertular ya kan. Nah, kalau gantian anduk mandi gitu tertular nggak sih dok? Tuh, yang pertama bisa. Oh bisa ya, oke ya. Makanya tadi yang saya bilang, ketika pasiennya sudah terinfeksi dengan varicella zoster, lebih baik dikarantina terlebih dahulu. Ya, karena kenapa? Sebenarnya standar pemeriksaan utamanya. Baik. Tahan dulu jawaban untuk itu, kita ke pertanyaan berikut. Baik. Halo, selamat pagi, Dokter Kita TVRI Bengkulu. Halo. Ya, halo pagi. Selamat pagi. Iya, pagi. Gini Mas, saya Karin dari Rawamakmur. Baik. Saya mau nanya, tadi kan lagi ngebahas cacar ya? Ya. Jadi kan dari dulu tuh saya sering dengar kalau manusia itu pasti bakal ngalamin cacar sekali seumur hidup. Ya. Tapi di saya sendiri tuh belum sampai sekarang, sampai umur 29. Itu bakal apa, masa kedepannya bakal kena atau gimana itu? Ya. Makasih. Baik, terima kasih. Itu dia ada Karin ya. Nah, kata ini juga nyebar juga sih ya untuk polemik yang berikut ini yang katanya kalau cacar itu seumur hidup pasti bakalan kena gitu kan. Nah, Karin belum kayaknya. Nah, Karin mau kena cacar gitu. Itu pertanyaan. Jangan sampai ya. Boleh dijawab dokter. Jadi gini, penularan virusnya varicella zoster ini dia secara airborne atau udara ya. Kenapa dia bilang seumur hidup? Ya memang banyak. Kalau di detail tuh kayak ya di udaranya ada virus varicella gitu. Sama kayak COVID kemarin. Jatuhnya seperti itu. Karena sebenarnya standar pemeriksaannya varicella itu pakai PCR loh. PCR itu spesifik untuk virus. Makanya kayak COVID itu kan sebenarnya juga cepat menularnya gitu. Baik lagi varicella tadi, yang pertama ketika saat usia 29 ya belum kena, ya alhamdulillah jangan sampai kena ya maksudnya tuh kan. Bisa faktor resiko untuk kena itu bisa, terutama kalau misalnya tadi si Karin tadi ini
dia kontak langsung nih ke orang-orang yang terkena varicella. Karena teman saya juga bahkan keluarga saya ada usia 40-an baru kena varicella. Ya, tetapi gejala klinis yang timbulkan itu agak ambigu. Yang saya bilang tadi, kalau dia di punggung, kadang orang suka bilangnya jerawat punggung. Apalagi isinya air-air gitu kan, dipecahin lah, diiniin lah, akhirnya baru timbul gejala prodromalnya. Dia kayak mulai lemes, kadang demam, tapi kadang demamnya nggak dijelasin nih ada merah-merah dok di punggung. Nah, itu yang suka misdiagnosnya di sana gitu. Kalau misalnya yang takut lagi apa? Takut lagi ketika kita tua, kita kan apalagi misalnya dia faktor resiko merokok deh, ibarat kata gitu. Yang ditakutkan apa? Infeksi saluran pernafasan. Itu. Karena kenapa? Ketika virus ini menginfeksi, dia bisa menginfeksi di mukosa di saluran nafas bagian atas. Nah, ini kan memperberat kejadian sesak seperti itu, batuk-batuk berlebihan gitu. Akhirnya ya suka diagnosis berlebih ya dari dokternya bilangnya gitu. Makanya ya alhamdulillah sih kalau sekarang belum kena, tapi tetap diwanti-wanti aja. Ya, jadi mungkin bakalan kena, tapi kalau nggak mau kena jangan deket sama lagi kena cacar ya kan? Gitu. Jadi berhati-hati. Nah, kalau untuk virus cacar atau juga varicella zoster ini sendiri, munculnya itu pertama kali itu satu-satu atau langsung banyak gitu, Dok? Jadi ini sebenarnya unik ya penyakit tuh. Ada yang munculnya dari badan terus ke pinggir, ada yang dari pinggir ke badan gitu. Kita sebutnya begini. Yang pertama, dia bakal muncul ruam itu sebenarnya nggak spesifik merah aja, merah-merah. Tapi belum ada yang saya bilang tadi kayak merah lonjong keras, merah lonjong isi air, merah lonjong isi nanah, itu belum ada, belum tampak. Tetapi setelah 8 jam sampai 12 jam merah muncul tersebut, dia bakal berubah bentuk. Ada yang bentuk papul, vesikel, sama pustula. Nah, inilah yang biasanya kita takutkan. Jadi orang itu ngelihatnya satu-satu memang enggak sih, langsung kadang banyak. Oh, langsung banyak muncul untuk pertama kadang kali. misalnya dia munculnya pas malam ya, ibarat kata tuh malam jam 10-an gitu kan. Mungkin merah aja, tetapi pada saat pagi kok kaget ada muncul merah banyak banget ya. Karena ternyata memang fasenya 8 sampai 12 jam setelah tumbuh ruam pertama. Oke. Nah, untuk setelah itu muncul di badan kita, yang pertama kali harus kita lakukan apa? Yang pertama, nah ini bagus nih. Jadi yang pertama itu adalah segera periksa ya, sebenarnya sarannya diperiksa ke dokter. Karena apa? Antivirus itu efektif sekali saat kerjanya pada saat awal tahu ruam. Oke, baik. Ya, itu yang lebih bagusnya. Bukan saat dia udah parah, udah ke wajah, udah ada korengnya, itu jangan. Malah lebih capek ngobatinnya karena harus ada pemberian salep-salep tertentu gitu. Jadi pengobatannya yang pertama itu sama rehidrasi ya, minumnya dicukupkan gitu. Agar apa? Menghindari gejala-gejala berlebihan dari lemes tadi, badan terasa nggak enak gitu. Oke, nah kalau ini pecah terus nyebar, pecah terus nyebar gitu nyebar. dia kan? Itu untuk cara kerja dari virus cacar air ini sendiri. Nah, kalau untuk cacar api sendiri, Dok. Nah, untuk cacar api ini sendiri itu pengobatannya sama atau penyebaran juga sama atau seperti apa? Ya, kalau cacar api ini dia reaktivasi infeksi dari varicella kemarin. Jadi kita udah kena varicella ya, udah kena cacar air. Sembuh nih, dia masih tetap dia ngendep di sumsum tulang kita, sesuai dengan garis dermatom tubuh. Nah, sudah dia ngendep di sana ya, dia akan muncul saat pasien itu mengalami imun yang tidak kompeten atau imunodefisiensi atau imunokompeten lah, gitu, istilah gitu. Dan dia infeksinya lucu lagi, dia cuma segaris aja kadang, garis gini ngikutin sampai ke belakang, garis gini sampai ke belakang. Ini nggak bakalan nyebar seluruh badan? Nggak bakal, iya, karena kenapa? Konsepnya tadi dia cuma hinggapnya di bagian dermatom tubuh. Dermatom tubuh tuh kayak ada garis satu garis, jadi tubuh tuh digaris, ya, memang udah terstruktur sesuai dengan sumsum tulang tadi. Nah, makanya saya bilang pengobatannya gimana? Pengobatannya pasti lebih cepat lagi. Yang ditakutkan itu komplikasinya sebenarnya. Atau karena bisa mengakibatkan kayak kekakuan, mati rasa gitu. Dan yang terakhir adalah meninggalkan gejala postherpetic neuralgia, nyeri berlebihan setelah kena herpes. Mati rasanya itu mati rasa di bagian yang kena sakit? Iya, yang kena sakit aja. Ya, uniknya gitu. Ya, jadi makanya kadang orang ada kena cacar api tuh. Nah, itu perih sekali. Kena angin atau udara aja orang bisa sampai teriak-teriak. Kadang nahannya itu kayak orang nyeri nahan mah gitu. Lebih lagi. Senggol pun sakit. Lebih lagi. Makanya pakai baju tuh kadang orang serba salah. Pakai baju, kena baju
perih, iya, kita buka baju kena angin perih, seperti itu. Jadi itu gimana itu? Jangan Pakai sampai baju lah ya. baju longgar sih Oke, disarankan. pakai baju longgar. Iya. Oke, baik. Nah, untuk varicella zoster ini kan menarik nih dokter nih, kan ini penyakit-penyakit yang mungkin dibilang pasti orang bakalan kena ya kan, pasti orang bakalan kena, dan pastinya juga menularnya itu dengan cepat sekali. Tadi pertanyaannya belum dijawab juga mengenai yang gantian handuk ini tadi, itu yang tadi tertunda, bisa dijelaskan kembali mungkin? Jadi yang pergantian handuk tadi sebenarnya bisa juga ya faktor resiko. Karena kenapa? Pasien-pasien yang dengan infeksi varicella zoster ini biasanya kita karantina. Di karantina itu dibatasi pertemuan atau kontak langsung dengan orang lain. Makanya kadang handuk yang dia pakai, baju yang dia pakai dipisahin dulu. Sama lah kayaknya sebenarnya kasusnya kayak COVID ya. Hanya penyebarannya kan cepet juga. Cuma kalau COVID kan dia ke saluran pernafasan. Kalau misalnya kita varicella ini dia ke kulit ya, ke dermato. Jadi gitu. Itu yang sebenarnya harus dipisahkan, faktor resiko sih lebih tepatnya. Karena penyebaran utamanya itu melalui airborne atau kontak langsung ke pasien. Oke, nah sebelum iklan tentunya satu pertanyaan lagi mengenai karantinanya. Kalau COVID kan kita tahu karantinanya berapa hari nih. Ya. Kalau varicella zoster berapa hari nih karantinanya? Oke, karantinanya gini. Jadi sesuai dengan prinsip virus tadi ya. Oke. Ketika gejala prodromal itu memang orang bakal nggak tahu ini varicella atau enggak. Karena gejalanya cuma kayak lemes. Tetapi setelah timbul ruam, biasanya kita sarankan 3 sampai 5 hari. Ya. Jangan kontak dulu gitu. Terus rehidrasinya sih yang paling penting dicukupkan. Banyak-banyak minum ya. Banyak-banyak minum. Oke. Baik pemirsa, kita akan jeda iklan terlebih dahulu tentunya. Nanti kita akan kembali lagi berbincang bersama dengan Dr. Sony Kurniawan di Dokter Kito TVRI Bengkulu. Tetap bersama kami di Dokter Kito TVRI Bengkulu, bersama kita sehat.